Kadang ketika saya lihat ini saya baru kadang-kadang ngehnya di situ ya. Ketika belajar dulu ngehnya begitu. Ini 100 gram. Tapi kok di sini lemaknya sekian, protein sekian, lalu kemudian mikronutrisinya cuma sekian miligram. Lah kok cuma misalkan cuma 10% doang ini, lalu 90%-nya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Syaiha ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, saya akan bahas di video kali ini tentang, kan kemarin-kemarin saya sering bilang ya bahwa kalau kita makan makanan yang non hewani ya, misalkan kita makan sayuran ya kan, itu saya bilang makan sayuran itu artinya adalah kita makan sesuatu hal yang jelas ada nutrisinya. Jadi kalau dibilang sayuran gak ada nutrisinya itu bohong. Tapi saya bilang sayuran bernutrisi itu jelas, tapi menurut saya ya berdasarkan yang saya baca, sayuran itu juga mengandung jauh lebih banyak yang tidak bisa dicernanya. Jauh lebih banyak, mungkin kalau kita bahasa kasarnya banyak sampahnya daripada nutrisinya. Itulah kemudian kenapa ketika kita makan banyak sayuran, banyak makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan, itu justru kita BAB-nya setiap hari biasanya gitu ya. Dan saya juga beberapa kali bilang bahwa kalau BAB kita setiap hari dan jumlahnya itu banyak ya, artinya adalah BAB itu kan buang sampah. Artinya kita makan sesuatu kemudian dicerna di dalam mulut, kita kunyah-kunyah, ini adalah pencernaan mekanis ya kan, dengan mengunyah, menghancurkan menjadi bagian lebih kecil, lalu masuk ke tenggorokan, nanti ada gerak peristaltik yang di situ juga berarti seperti kalau peristaltik itu kan kayak menekan itu seperti tumbukan gitu ya. Itu juga terjadi pencernaan, tapi ada enzim juga, ada pencernaan kimiawi juga berarti. Kemudian nanti setelah dari sini masuk ke dalam lambung, nanti di lambung ada cairan asam yang membuat makanan kita yang sudah kecil dihancurkan lagi lebih kecil, lalu kemudian akan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini teman-teman itu terjadi penyerapan nutrisi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kita di dalam tubuh itu ada dua usus. Satu usus halus, yang kedua usus besar. Nah, usus halus ini adalah fungsinya untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Misalkan kita ada makan daging yang di situ tinggi protein, maka nanti di dalam tubuh protein akan dipecah menjadi asam amino penyusunnya, lalu kemudian asam amino inilah yang kemudian akan diserap di usus halus. Kemudian ada karbohidrat dihancurkan menjadi misalkan kayak glukosa atau yang lainnya, lalu diserapnya nanti di usus halus. Lalu kalau kita makan daging ada mineral, ya kan, ada vitamin, ada apapun itu diserapnya adalah di usus halus. Kalau menurut saya begitu. Berdasarkan literatur yang saya baca, itulah fungsi dari usus halus, menyerap nutrisi yang kemudian nutrisi itu nanti menjadi hal yang dibutuhkan atau dipakai oleh tubuh kita untuk beraktivitas, energi dan sebagainya. Lalu kemudian ya setelah nutrisinya diserap oleh usus halus, dia akan gumpalan makanan tadi ya, setelah diserap maka nanti ampas-ampasnya akan didorong lagi ke usus besar. Nah, di usus besar ya, apakah masih terjadi penyerapan nutrisi? Masih, tapi usus besar ini kayak ibaratnya tugas akhir lah ya. Jadi kalau ada yang terlewat dari usus halus, nutrisi-nutrisinya akan diserap lagi di usus besar. Tapi biasanya mungkin tinggal 10%. 90%-an lebih ya, itu nutrisi diserap di usus halus. Nah, sisanya kalau masih memang ada di usus besar, ada juga penyerapan nutrisi. Tapi ya yang paling penting di usus besar itu ya yang terjadi itu adalah penyerapan air. Ya, jadi kalau di usus besar itu bukan nutrisi lagi tugas utamanya. Jadi job desk-nya usus besar adalah menyerap cairan-cairan yang ada di situ gitu ya. Kemudian ada fermentasi juga, karena di usus besar inilah kemudian banyak bakteri-bakteri ya yang probiotik atau prebiotik namanya ya. Pokoknya bakteri baik dalam pencernaan itu letaknya ada di usus besar.
Nah gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah ya, kalau memang makanan kita itu banyak sampahnya, maka kemudian volume di usus besar ya, kotoran di usus besar itu volumenya menjadi lebih besar, lebih banyak, karena memang nggak bisa dicerna. Di usus halus juga kan cuma bypass aja dia lewat. Kan tadi fungsi usus halus menyerap nutrisi. Ternyata kalau kita makan serat ya kan, atau kalau kita bisa makan bisa makan rumput misalkan gitu ya, maka rumput itu cuma lewat aja di saluran pencernaan kita karena memang tidak bisa dicerna. Sekali lagi ya, serat itu tidak bisa dicerna, tapi kemudian dia akan masuk ke usus besar, lalu di usus besar ini cairannya akan diserap, lalu kemudian disitulah proses terjadi, mungkin kotoran kita menjadi lebih keras, kemudian dan sebagainya karena cairannya memang diserap di usus besar. Nah gitu, jadi dan saya bilang bahwa kalau makanannya adalah sayuran, itu kita banyak sampahnya daripada nutrisinya. Berbeda dengan kalau misalkan yang kita makan adalah makanan-makanan hewani. Makanan-makanan hewani itu jauh lebih banyak nutrisinya daripada sampahnya. Tapi kalau dibilang, oh makanan hewani itu semuanya nutrisi, sampahnya dikit, ya enggak juga. Tetap ada sampahnya. Makanya kalau kita makan daging ya pasti kita akan BAB. Nah bedanya kalau kita rajin makan yang sayuran, kita bisa jadi BAB-nya akan setiap hari. Tapi kalau kita makanannya mungkin yang daging-dagingan dan sebagainya, apalagi jumlahnya sedikit, maka kita BAB-nya mungkin nggak perlu setiap hari. Karena sampahnya numpuknya nggak banyak tiap hari. Nah untuk membuktikan itu teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa, ada 4 ini ya, ada 4 nutrition fact yang akan saya cantumkan, nanti ada di layar juga. Yang pertama ada nutrition fact dari kangkung ya, lihat di layar itu ada nutrition fact dari kangkung. Dilihat di sini bahwa jumlahnya per 100 gram kangkung, dia bilang ya. Per 100 gram kangkung itu ada kalorinya 18. Pokoknya lihat di layar saja ya. Kalorinya 18, jumlah lemaknya 0,2 gram. Kemudian kita lihat yang gram-gramnya saja ya, karena gram ini kan lebih besar daripada miligram. Nah, kemudian karbohidratnya 3,1 gram, proteinnya 2,6 gram. Lalu di situ ada vitamin A 55 mg, kalsium ada misalkan 1,7 mg, vitamin D 0,1 mg, vitamin B12 ada 71 mg. Nah, teman-teman lihat ya. Yang bisa diserap oleh tubuh, ya ini saya bahas ya. Tubuh itu kan mengenal cuma nutrisi itu ada 2, ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Ingat ya, tubuh cuma mengenal 2, makro dan mikro. Nah, makro dan mikro inilah yang kemudian masuk ke dalam tubuh di metabolisme dan akan diserap oleh tubuh. Jadi kalau kita makan kangkung 100 gram, ya, yang bisa diserap tubuh adalah nutrisi-nutrisi, baik nutrisi yang makro atau nutrisi yang mikro. Nah, kalau yang nutrisi yang makro itu jumlahnya biasanya dalam bentuk gram, misalkan lemak ya. Kita hitung. Saya buka kalkulator. Jadi misalkan dalam 100 gram kangkung lemaknya ternyata 0,2 gram. Lalu kemudian kita tambah lagi yang gram itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada 3,1 gram, kita tambah 3,1 gram. Lalu di situ ada serat pangan 2,1 gram. Ini serat pangannya udah termasuk di jumlah karbohidratnya ya. Jadi jumlah karbohidrat yang ada di kangkung itu 3,1 gram dan 2,1 gramnya adalah serat pangan, serat yang memang nggak bisa dicerna gitu loh. Kemudian ada protein 2,6. Jadi di kangkung ternyata ada juga protein 2,6 gram. Nah, kalau di total ya di kalkulator ini jumlah makronutrisinya itu hanya 5,9 gram. Inilah yang akan diserap oleh tubuh. Jadi kalau kita makan kangkung ya, makan kangkung 100 gram, maka yang diserap oleh tubuh itu ya makronutrisinya sekitar 5,9 gram. Oke, dikit banget kan? Kita makannya 100 gram, lalu 5,9 gramnya itu diserap oleh tubuh dalam bentuk lemak, kemudian karbohidrat, lalu ada protein, itu 5,9 gram. Nah kemudian, Bang, tapi kan ada mikronutrisi. Oke, mikronutrisinya kan cuma berapa ya? Kolesterol nggak ada, natrium 113 mg, kalium 312 mg, ini miligram ya. Untuk 1 gram itu butuh 1000 mg. Jadi kalau misalkan ini kita totalin natrium sama kalium belum 1000 juga gitu loh. Jadi belum 1 gram. Lalu vitamin A cuma 55, kalsium cuma 1,7, vitamin D 0,1, vitamin B12 71. Ini mikronutrisinya kalau kita jumlahkan ya mungkin cuma 1 gram. Ataupun nggak ada gitu. Oke lah, agar gampang kita bulatkan saja ya. Makronutrisinya 5,9. Lalu sama mikronutrisi kita anggap dia menjadi 7 gram lah. Jadi anggap aja 1,1 biar gitu ya. Kalau 1,1 kan artinya menjadi 7 gram.
Jadi ya, nah dari perhitungan ini kita tahu kalau kita makan kangkung 100 gram yang diserap oleh tubuh itu cuma 7 gram. Jadi nutrisi yang diserap oleh tubuh hanya 7 gram. Sisanya kemana? Kan kita makan 100 gram. 7 gram doang nih yang diserap ya. 7 gram ini berupa apa? Makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, yang 93 gramnya kemana? Yaitu yang saya bilang 93 gramnya akan masuk ke usus besar ya kan, cairannya diserap. Lalu kemudian volume kotoran kita di usus besar menjadi banyak sehingga tidak mengherankan ketika kita makan yang banyak nabatinya ya. Kayak sayuran, maka kita pasti BAB-nya bisa tiap hari karena memang volumenya banyak, ya kan? Kemudian dan tidak diserap gitu. Nah ini untuk kangkung ya. Ingat setelah kita hitung-hitung kan nggak mungkin kita makan kangkung 100 gram, kita kunyah-kunyah masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, lalu kemudian semuanya terserap, kan nggak ya. Yang diserap tubuh cuma mengenali mikronutrisi dan makronutrisi. Baik, sampai sini paham ya, semoga paham. Ingat, kangkung 100 gram maka mungkin 93 gramnya atau 92 gramnya atau 90 gramnya lah. 90 gramnya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diserap oleh tubuh ya. Tapi kan ada air bang, oke lah ada air berapa gitu ya. Tapi tetap saja yang paling banyak adalah ternyata adalah sampahnya. Nutrisinya cuma sekitar 7 gram makronutrisi dan mikronutrisi. Ini untuk nutrition fact kangkung. Yang berikutnya teman-teman saya akan tunjukkan juga. Ini adalah silakan lihat di layar. Itu ada nutrition fact dari sirloin ya, daging sirloin. Lihat ya. Dalam 100 gram ini hitungannya kita anggap 100 gram juga ya. Dalam 100 gram sirloin itu total fatnya ya, fat ini adalah makronutrisi yang bisa diserap nanti ketika sudah dipecah di dalam tubuh itu 7 gram. Oke, saya buka kalkulator ya. 7 gram ditambah. Kemudian ada yang gram lagi ya. Yang gram itu ada protein. Lihat, proteinnya 31 gram. Kita lihat, kita tambah dengan 31 gram. Ada lagi nggak yang gram? Kita lihat yang gram total fat 7, kemudian kolesterol ini miligram, sodium miligram, potasium miligram, karbohidratnya 0. Nih daging sirloin nggak ada karbohidratnya. Vitamin A-nya 0, kalsiumnya 15%, kalsiumnya 0, vitamin D 0, vitamin B 12 itu 66%, magnesium ada, vitamin B ada dan sebagainya. Nah, yang makronutrisi di sirloin itu adalah ada total fat 7 gram sama protein ya. Sebanyak berapa proteinnya? Proteinnya sebanyak 31 gram. Kalau misalkan kita total yang dua ini saja, fat dan protein, itu totalnya di kalkulator saya 38 gram. Artinya adalah kalau kita makan 100 gram sirloin itu 38 gram makronutrisinya berupa lemak dan protein bisa diserap tubuh 38 gram. Bang, ini kan ada mikronutrisi. Oke, kita anggap mikronutrisinya 1 atau 2 ya. Anggaplah biar enak hitungnya, mikronutrisinya 2 gram. Berarti total dari 100 gram sirloin itu yang bisa diserap tubuh hanya 40 gram. Artinya apa? Ada sampahnya nggak? Ada sampahnya. Tapi sampahnya itu 60%-nya. Jadi kalau kita makan makanan yang hewani, sampahnya itu hanya 60%. Tapi kalau kita makan makanan yang nabati, contohnya misalkan kayak sayuran, ya kan, tadi nutrition fact kangkung ya, itu kangkung itu ternyata 93%-nya sampah. 93%-nya nggak bisa diserap tubuh, lalu kemudian akan dibuang melalui kotoran. Tapi kalau kita makan daging itu 60% ya, kan lebih kecil sampahnya kalau yang hewani. Nah, kemudian yang berikutnya ya saya cantumkan lagi, ini ada nutrition fact dari bayam. Ya, ini nabati. Lihat ya, bayam. Di sini dilihat ini ukurannya 100 gram, lalu kemudian kita hitung lagi makronutrisinya. Makronutrisinya itu ada makronutrisi itu yang gram ya, yang satuannya gram. Karena kalau miligram ini kecil sekali. Nah, total karbohidrat nih, total karbohidrat itu 4, proteinnya ada 3. Nah, artinya kalau ditambah 3 ditambah 4 ini 7. Berarti makronutrisinya cuma 7 gram. Oke, kita hitung lagi, misalkan 7 gram ya, kan tapi ada mikronutrisi. Oke, mikronutrisinya misalkan 1 atau 2 gram, berarti maka yang diserap tubuh hanya 7 ditambah 2, 9 gram. Jadi kalau kita makan bayam,
ya kan? 100 gram. Yang diserap itu mungkin cuma berapa? Cuma 8 atau 9 gram. 90%-nya itu adalah sampah yang nanti masuk ke usus besar, lalu kemudian cairannya diserap, dan kemudian dibuang sisanya dalam bentuk feses. Nah, ini untuk bayam. Lalu berikutnya kita lihat lagi yang ini ya. Ini nutrition fact yang berikutnya, ini adalah ikan makarel ya. Ini adalah ikan makarel. Sama, serving size-nya adalah 100 gram. Nah, kita lihat, kita hitung ya. Kita hitung makronutrisinya ada berapa. Makronutrisinya itu ada fat 8 gram. Jadi 8 gram ditambah, lalu ada makronutrisi lagi, protein pasti ya. Nah, itu di bawah itu ada protein 20 gram, berarti ditambah 20. Karbohidratnya 0. Nah, ini kalau di hewan itu karbohidratnya 0. Jadi kalau teman-teman yang diabetes itu bagus sekali makannya makan yang hewani saja. Karena di hewani ini nggak ada karbohidratnya, jadi nggak akan naikin gula darah. Nah, sisanya ya, sisanya adalah yang ini, yang apa namanya? Yang mikronutrisi, ada kolesterol 45 mg, ada sodium 85 mg, lalu kemudian ada apa namanya ini, selenium kalau di makarel 70%. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau yang makronutrisinya saja dalam 100 gram ikan makarel itu fat sama proteinnya, paling tinggi protein 20, totalnya fat sama protein itu 28 gram. Kalau misalkan mikronutrisinya hitung singkat saja anggaplah 2 gram, maka 100 gram ikan makarel yang diserap oleh tubuh itu 30 gram. Artinya ada 70 gramnya mungkin akan masuk ke usus besar lalu menjadi feses. Nah, dari 4 nutrition fact ini teman-teman, kita lihat bahwa ternyata benar gitu ya. Ternyata benar ya, kalau sayuran memang nutrisinya itu lebih sedikit dan sampahnya lebih banyak. Kalau yang hewani kayak daging, telur, ikan itu nutrisinya jauh lebih tinggi, sampahnya pun tetap ada. Artinya kalau kita makan hewani ya tetap pasti akan BAB juga. Kalau kita makan serat akan BAB juga, cuma mungkin intensitasnya berbeda. Kalau makan serat setiap hari, makan kangkung dan sebagainya, sayur-sayuran setiap hari, pasti BAB-nya bisa jadi setiap hari kita BAB. Tapi kalau kita konsumsinya adalah yang hewani, maka BAB-nya bisa jadi entah 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, tergantung seberapa banyak kita makan hewaninya gitu. Kalau kita makan hewani setiap hari 2 kilo ya mungkin tiap hari kita akan BAB juga karena ada sampahnya juga. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi dari 4 nutrition fact ini saya tuh mau bilang bahwa ini loh. Jadi kalau kita makan sesuatu, misalkan kita makan sayuran 100 gram, lalu kita makan, lalu kita kunyah, dicerna dan sebagainya, itu enggak semuanya kemudian akan diserap tubuh. Karena tubuh ini sudah diciptakan sedemikian rupa ya, tubuh hanya bisa mengenali makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, jadi yang diserap oleh tubuh ini ternyata hanya makronutrisi dan mikronutrisinya. Dan kita lihat bahwa dari tadi yang saya jelaskan ada 4 nutrition fact bahwa dari 100 gram ini ya, tumbuhan misalkan sayuran tadi saya contohnya adalah kangkung dan bayam, itu makronutrisi dan mikronutrisinya itu sekitar 10% lah mungkin maksimal gitu ya. 90%-nya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diserap oleh tubuh dan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses. Kalau makanan yang hewani ya, kalau makanan yang hewani nutrisinya, makronutrisi dan mikronutrisi itu sekitar 30 sampai 40%-nya ya. Jadi lebih tinggi kan. Kalau tumbuhan 10%, kalau hewan itu 30 sampai 40%. Sehingga kemudian kalau yang hewani ini ya itu lebih bernutrisi buat tubuh kita dibandingkan yang tumbuhan tadi gitu ya. Kalau kita membandingkannya jumlah nutrisi ya, makronutrisi dan mikronutrisinya. Karena kalau yang hewani itu 30 sampai 40%-nya itu adalah makronutrisi dan mikronutrisi yang akan diserap di usus halus, lalu kemudian sisanya yang tidak bisa diserap itu akan masuk ke usus besar dan harus dibuang ya dalam bentuk feses. Nah, itulah kenapa teman-teman harusnya mungkin teman-teman selama ini nggak memperhatikan di nutrition fact ya. Kalau teman-teman perhatikan nutrition fact makanan dari 100 gram, kadang ketika saya lihat ini saya baru kadang-kadang ngehnya di situ ya. Ketika belajar dulu ngehnya begitu, ini 100 gram. Tapi kok di sini lemaknya sekian, protein sekian, lalu kemudian mikronutrisinya cuma sekian miligram.
Lah kok cuma misalkan cuma 10% doang ini, lalu 90%-nya apa? Nah gitu loh. Ya kan, karena tadi jumlahnya kan 100 gram makanannya. Ternyata makronutrisi dan mikronutrisinya kalau tumbuhan cuma 10 gram, kalau hewan itu 30 sampai 40 gram. Lalu sisanya kemana? Nah sisanya adalah dalam tanda kutip ampas atau limbah atau sesuatu hal yang memang tidak bisa diserap dan dia harus dibuang melalui kita BAB. Nah gitu ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa makronutrisi dan mikronutrisi di hewan itu jauh lebih tinggi daripada di tumbuhan. Itulah kenapa kemudian kalau kita beli makanan juga pasti ya makanan yang hewani itu jauh lebih mahal daripada sayur-sayuran. Ya mungkin karena produksinya juga lebih mahal ya. Mungkin kalau mau melihara ikan itu jauh lebih mahal biaya produksinya daripada menanam kangkung. Makanya kemudian lebih mahal. Tapi di lain itu juga kita tahu bahwa ternyata nutrisinya memang jauh lebih banyak yang hewani gitu. Nah setelah menonton video ini semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua dan kita nggak perlu takut. Oh aku udah ketofastosis makanannya hewani terus tapi BAB-nya nggak tiap hari bang. Ya wajar saja karena sampahnya ya itu lebih sedikit daripada sayuran atau makanan yang berasal dari tumbuhan. Dan sekali lagi ya penelitiannya nggak ada yang mengatakan bahwa BAB setiap hari itu lebih sehat daripada BAB 3 hari sekali atau 4 hari sekali, itu nggak ada penelitiannya. Jadi BAB setiap hari itu kalau memang makannya banyak, sampahnya banyak ya BAB-nya tiap hari. Tapi kalau makannya sedikit, sampahnya pun sedikit, maka BAB-nya mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali atau dan lain-lain. Nah begitu teman-teman, ini semoga menjadi manfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Semoga ada inspirasi. Kalau salah saya mohon maaf ya teman-teman. Dan tidak ada paksaan ya. Aku tetap harus makan kangkung, ya silahkan. Aku akan tetap makan bayam, silahkan. Oh aku mau makan daging aja lah, ya silahkan. Pilihan adalah di tangan kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan beberapa, mungkin ini sedikit pengetahuan ya. Buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.